wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua keberkahan, kenikmatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam forum pekanan kita. Ya, kalau tidak salah ini sudah masuk ke dalam pekan yang ke-7 ya. Jadi untuk sekilas informasi untuk teman-teman semua yang hadir dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut, nanti insya Allah akan ada kelas tambahan dan kelas eksklusif gitu yang akan diberikan oleh Ustazah Meti. Jadi teman-teman semua setelah kajian usai, harapannya untuk segera diisi langsung gitu ya presensinya supaya Sarah bisa merekapnya seperti itu. Ya alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan meskipun hujan ya. Ternyata bukan hanya di Jogja, Ibu, di Sukabumi juga sama, sedang hujan setiap sore, jadi was-was terus kalau wifi-nya itu jaringannya bermasalah. Oke, mungkin bisa cek sound dulu Ibu Meti. Assalamualaikum. Udah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarah gimana? Saya kedengeran nggak Kak Sarah? Kalau di Sarah ini suaranya kecil ya? Apa hanya di berarti kalau yang lain bilang kedengeran tuh berarti mungkin malah yang di Dek Sarah ya yang jelas Ustazah, jelas. Tuh kan jelas. Jaringannya. Oke, baik Sarahnya mesti pakai headphone kali. Sarah iya, mesti pakai headset atau headphone ya. Kepada Ibu Meti. Ini nih sayang. Terima kasih. Oke. Sebentar ya, anak saya minta bikin susu. Saya baru sampai rumah dari kampus. Sebentar, saya minta izin waktunya 1 menit. Ya, nanti mungkin teman-teman yang kelewatan presensi bisa langsung diisi sesuai dengan tanggal kajiannya ya, hari Selasa. Kalau lihat di Zoom, silahkan diisi Zoom. Kalau di YouTube, silahkan diisi YouTube. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimakumullah, di Jogja hujan rintik-rintik sejak tadi siang. Saya mohon maaf agak terlambat masuk, saya baru sampai rumah. Ada sedikit miskom penjemputan, jadi saya tadi terlambat nyampe rumah, jadi persiapannya agak kurang sip. Kita kemarin pekan lalu sudah sampai kepada sifat Allah nama Allah ke-15 ya, nama Allah yang 15. Maka hari ini insya Allah kita akan masuk ke nama Allah ke 16 dan seterusnya. Saya sudah siapkan sampai 40 karena nggak yakin kita bisa selesai sampai 40 itu ya. Kita kemarin sampai Al-Qahar, nah hari ini kita mulai dengan Al-Wahhab. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan membaca atau melafalkan ya Asmaul Husna bersama-sama untuk melatih agar kita menjadi orang-orang yang hafal ya Asmaul Husna sehingga dia menjadi salah satu jalan pembuka kita ke surga ya. Kemarin kayaknya Bunda Alke yang di Surabaya pernah sempat posting YouTube-nya ya, mungkin bisa disetel ya, tapi kalau saya harus cari dulu, kemarin belum sempat saya download. Berarti pakai nada kita seperti kemarin ya, maksudnya kalau ada YouTube yang disetel, kita akan ke bawah nada itu dengan lebih baik gitu ya. Kak Sarah, dari saya, tapi saya harus cari dulu, nyari dulu ya. Kita bareng-bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan pembacaan Asmaul Husna. Semoga dengan latihan lama-lama bisa hafal ya, atau kalau enggak sempat lihat-lihat sedikit gitu. Kayak tadi saya khawatir ada yang keliru, saya lihat-lihat sedikit, tapi secara umum insya Allah hafal itu ya. Baik, kita masuk ke Asmaul Husna yang berikutnya, yaitu ke-16 adalah Al-Wahhab ya. Al-Wahhab artinya yang maha memberi atau maha pemberi karunia. Nah, Al-Wahhab maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala maha memberi karunia kepada hambanya tanpa diminta oleh makhluk dan tanpa meminta imbalan ya, kepada makhluk. Jadi
Saya mungkin share sedikit ya, 2 hari yang lalu, ya benar 2 hari yang lalu ya, saya ikut kelas parenting ya oleh salah satu tokoh parenting nasional selama 2 hari berturut-turut dari jam 7 pagi sampai jam setengah 6 sore gitu. Pertanyaan pertama yang sangat mengusik saya, sebagaimana saya tulis di IG, sebenarnya anak itu karunia, anugerah gitu ya, atau beban gitu ya, atau beban. Seluruhnya kayaknya nggak ada yang enggak ya, akan menulis anak itu anugerah, anak itu anugerah. Tapi ketika pertanyaan dilanjutkan, anak itu banyak memberi atau banyak meminta. Saya sendiri mengatakan anak itu banyak meminta. Kenapa? Karena dia punya semua kebutuhan yang perlu kita penuhi. Ternyata ketika dijabarkan gitu ya, saya baru merasakan bahwa ternyata anak itu banyak memberi dibandingkan meminta. Betul anak meminta, tetapi apa yang anak minta tidak lebih banyak daripada apa yang dia beri gitu ya dengan keberadaannya pada kita orang tuanya. Bukankah kita sering bilang dari anaklah kita belajar gitu ya, dari sabar, dari anaklah kita belajar berbagai ilmu untuk bisa memahami mereka. Dari anaklah kita beradaptasi tentang kebaruan-kebaruan yang selalu mereka munculkan gitu ya. Dari anaklah kita pokoknya banyak lah, dari anak kita jadi menjadi individu yang baru setiap hari begitu. Nah, sebagaimana juga bagi seorang ibu gitu ya, anak adalah anugerah dan anak banyak memberi dibandingkan meminta, maka Allah lebih-lebih lagi gitu. Allah itu Maha Pemberi karunia. Berarti maknanya apa? Maknanya semua yang Allah berikan kepada hamba itu adalah karunia gitu ya, adalah anugerah, adalah apa istilahnya, hadiah gitu ya kepada hambanya, sehingga jangan pernah merasa misalnya ada orang yang hidupnya seakan-akan penuh kesulitan. Dia misalnya berasal dari keluarga broken home gitu ya. Dia misalnya di kerjaan selalu dibully sama temennya, selalu ditekan sama bosnya. Dalam pertemanan dia suka dijulitin. Dia sehingga merasa kok saya kayaknya seakan-akan hidupnya penuh kesusahan gitu loh. Kan seakan-akan bertentangan dengan sifat pencipta dia, bahwa Allah itu Maha Pemberi karunia. Dan Maha Pemberi karunia ini bukan hanya kepada 1-2 orang, tapi kepada seluruh makhluk. Ya kan, maknanya itu kepada seluruh makhluk. Berarti termasuk orang yang merasa dirinya terlalu banyak beban, merasa dirinya terlalu banyak masalah, merasa dirinya berada dalam kesempitan yang sangat, sebenarnya kalau dia membaca dengan kacamata yang tepat, kalau dia melihat dengan kacamata syukur, dia akan melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberi karunia dibandingkan ujian kepada dia. Sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika diberi ujian berupa sakit yang sangat parah gitu ya, sakit koreng kalau kata kita ya, atau apa sih, mungkin luka yang sampai di dalam luka itu tumbuh semacam belatung gitu. Apa yang disampaikan Nabi Ayub, bahwa sehatku itu lebih banyak daripada masa sakitku gitu ya. Selama kita hidup, mana yang lebih banyak? Sedihnya apa ketawanya gitu, atau bahagianya? Selama kita hidup, mana yang lebih banyak? Berkecukupannya atau merasa kekurangannya? Kita sering diminta, coba perhatikan, kita tubuhnya lengkap gitu ya. Nggak merasa bersyukur dengan itu. Tapi kalau kita ngeliat orang cacat, kita baru tahu bahwa ternyata tubuh yang lengkap itu adalah anugerah gitu ya. Kita merasa kita orang miskin, tetapi ternyata ketika kita melihat misalnya di televisi atau berita-berita viral gitu kan, ada yang tinggal bahkan sampai di emperan gitu karena kedua orang tuanya meninggal, dia nggak bisa bayar kos sehingga dia harus tinggal di hutan, dia harus bangun rumah gubuk gitu kan. Berarti sebenarnya rumah yang kita tempati ini misalnya pun ngontrak, itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya bukan pada apa yang kita lihat sekarang itu musibah atau tidak, tapi cara melihatnya gitu ya. Kalau melihatnya pakai kacamata iman, kita akan selalu menemukan anugerah Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan ujian-ujian yang kita pandang itu sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Karena Allah itu Al-Wahhab. Dan Al-Wahhabnya Allah itu bukan hanya bagi orang-orang beriman. Al-Wahhabnya Allah itu Allah berikan kepada makhluknya, seluruh makhluknya, tanpa meminta imbalan apapun. Ya, Allah ngasih kita nafas, ngasih kita mata, ngasih kita telinga gitu, kasih kita berbagai berkah. Allah nggak pernah minta kita membayar sepeser pun atas semua yang telah Allah berikan. Ya kan, zaman COVID sekarang kan kita kerasa banget nyari oksigen di masa-masa puncaknya kemarin itu kan sangat sulit. Satu hari kita butuh sekian, misalnya sekian puluh liter oksigen untuk satu orang gitu. Padahal selama ini kita menghirupnya biasa-biasa aja, tidak merasa itu sebagai sebuah pemberian, sebagai sebuah anugerah gitu ya. Sehingga memang hidup ini sangat penting gitu ya untuk selalu menggunakan kacamata iman dalam melihat sesuatu. Sehingga kita tidak gagal memahami, tidak gagal menyimpulkan,
dan juga tidak gagal mengambil sikap gitu ya. Seringkali orang yang gagal mengambil langkah itu karena salah mengambil langkah, karena dia salah menyimpulkan. Salah menyimpulkan karena dia memandang dengan cara yang keliru. Dia memandangnya dengan emosi, dengan hawa nafsu, dengan bisikan syaitan, bukan dengan kacamata iman. Jadi harus terus-menerus diulang-ulang dalam diri kita, harus terus-menerus dimurojaah pemahaman ini, harus terus-menerus diingat-ingat gitu, diputar-putar lagi, dibaca lagi tulisannya, dilihat lagi videonya, agar apa? Agar kita terinternalisasi dalam alam bawah sadar kita bahwa Allah itu Al-Wahhab. Apa yang kita miliki semua ini adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga enggak layak gitu manusia menjadi makhluk yang berkeluh kesah, walaupun Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Maksudnya bahwa dia punya potensi seperti itu. Tetapi iman kita membawa kita keluar dari keadaan itu. Keluar dari keadaan sekedar mengeluh gitu ya. Bahkan mungkin protes kepada Allah. Betapa banyak manusia yang ketika iman mereka lemah, mereka diuji Allah, mereka protes gitu. Mereka marah kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena merasa Allah nggak sayang. Karena merasa Allah kok banyak kasih kesusahan. Padahal dia udah ibadah misalnya. Jadi kasus yang saya temui itu, dia sudah ibadah, sudah rajin puasa Senin Kamis, puasa Daud gitu, sholat nggak pernah tinggal, ngaji di mana-mana, tapi dia miskin gitu, sangat miskin gitu. Untuk bisa kuliah dia harus pokoknya semua jenis jualan mungkin dia coba gitu, sampai ngelondri manual gitu ya, teman-temannya nyuci dia yang nyuciin, teman-temannya bikin makalah, bikin skripsi, bahkan sampai tesis dia yang ketikin gitu ya. Ada fase di mana ketika kefuturan itu terjadi, dia betul-betul marah kepada Allah dan ingin berhenti beribadah gitu, karena merasa Allah hanya mendatangkan kesulitan dan tidak mendatangkan karunia atau anugerah gitu. Nah ini karena yang dipakai bukan kacamata iman. Baru ketika dia melihat ada orang yang tidak sholat tetapi juga tidak lebih baik dari dia, dia tahu bahwa ibadah dia tidak berkorelasi dengan dunia yang dia minta gitu. Bahwa kondisi yang Allah berikan kepada dia adalah kondisi terbaik yang memang Allah cinta dia dalam keadaan seperti itu. Allah tahu bahwa saat itu yang terbaik buat dia tuh begitu gitu. Ini kan alfanya manusia ya. Kita kadang suka ngatur-ngatur, pengennya kita kondisi kita berubah sekarang, pengen seperti orang lain. Padahal kita kan tidak tahu gitu, apakah dampaknya kalau kita diberikan sesuatu yang berbeda dengan keadaan kita sekarang itu bisa kita tanggung, we can bear it gitu. Enggak, belum tentu gitu. Yang terjadi kan justru mungkin itu akan menjadi membuat kita kufur nikmat misalnya, membuat kita menjadi meninggalkan Allah. Kan ada kisah di masa Rasulullah SAW ya, ketika ada sahabat Rasulullah yang miskin banget gitu ya. Sampai kalau ke masjid itu selalu bersegera untuk pulang karena dia hanya punya satu pakaian yang harus bergantian dengan istrinya ketika sholat itu. Sa'labah. Sa'labah itu minta kepada Rasul didoakan agar dia kaya gitu ya. Rasul berkali-kali menolak. Tapi dia berjanji kepada Rasul bahwa kalau dia kaya, dia pasti akan lebih khusyuk beribadah gitu. Dan Rasul mendoakan dia punya hewan ternak gitu ya, berkembang biak. Awalnya masih sholat di masjid, lama-lama udah mulai nggak kelihatan jamaah, lama-lama bahkan tidak pernah kelihatan di majlis-majlis ilmu. Bahkan ketika diminta zakat gitu ya atas hewan ternak yang semakin banyak, dia menolak dan mengatakan sesungguhnya ini adalah hartaku gitu ya, dan tidak berhak Rasulullah SAW meminta zakat dariku. Maka Rasulullah SAW sampai menyampaikan celakalah Sa'labah gitu. Dan baru sadar gitu Sa'labah ketika Rasul menyampaikan itu bahwa dia telah durhaka. Maka ketika dia lalu datang kepada Rasulullah untuk memberikan harta zakat, Rasul menolaknya karena Allah sudah memberikan firman-Nya gitu ya kepada Rasulullah, sudah memberikan wahyunya bahwa Sa'labah ini orang yang celaka, orang yang dilalaikan oleh kekayaannya. Inilah stupidnya manusia gitu ya. Lemahnya manusia. Kita merasa kalau berganti keadaan dengan apa yang kita hayalkan, apa yang kita ekspektasikan, itu akan menjadi lebih baik buat kondisi kita. Belum tentu. Itu buktinya Sa'labah gitu. Dia menganggap kalau dia kaya, dia akan lebih baik. Dia akan lebih baik dalam syukur, dia akan lebih baik dalam ibadah, dia akan lebih baik bahkan bisa membayar zakat dan sebagainya. Ternyata keimanannya belum nyampe untuk bisa menanggung kekayaan yang Allah berikan. Yang terjadi apa? Dia kufur. Maka syukurilah apa yang sudah Allah berikan saat ini, karena itu sudah dalam pertimbangannya Allah. Boleh nggak berdoa? Boleh. Memohon kepada Allah kondisi berubah? Boleh. Tapi jangan pernah menganggap apa yang kita ekspektasikan itu lebih baik daripada apa yang Allah berikan saat ini. Itu yang dimaksud kita tidak tamak gitu ya. Itu yang dimaksud kita merasa cukup.
qanaah dengan pemberian Allah tuh begitu. Jadi apa yang Allah beri sekarang tuh kita harus merasa cukup, kita harus merasa ya ini yang tepat, tapi kita berharap untuk mendapatkan, misalnya kita pengen ada perubahan dalam hidup dan sebagainya, semata-mata bersama itu kita juga mempersiapkan kondisi diri kita agar kita sanggup mengampunya dengan amanah dan sanggup tetap mempertahankan keimanan kita, tetap menyembah Allah, tetap berbuat baik dengan kondisi yang kita pandang lebih baik dari kondisi sekarang gitu ya. Ya, jadi semoga cerita itu bisa menjadi apa ya, menjadi cambuk gitu ya, cambuk buat kita, bisa menjadi contoh buat kita bahwa belum tentu kondisi lebih baik yang kita hayalkan itu tepat buat kita. Yakinlah bahwa apa yang ada pada diri kita saat ini adalah karena Allah itu Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi karunia kepada setiap hamba tanpa membeda-bedakan apakah dia muslim atau non-muslim, pada seluruh makhluknya gitu. Sehingga tidak hilang sifat Allah ini karena kita merasa kita miskin. Tidak hilang sifat Allah ini karena merasa kita banyak kesusahan. Hanya kita saja yang belum mampu melihatnya dengan iman. Kita saja yang salah menggunakan kacamata. Kita saja yang tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Jadi kalau kalian merasa kecewa pada Allah gitu, merasa putus asa pada keadaan, gitu, merasa kerasa hidup terlalu getir gitu. Bukan mungkin, menurut saya pasti ada yang keliru dengan keimanan kita kepada Allah. Pasti ada yang keliru dengan cara pandang kita terhadap nikmat-nikmat Allah gitu ya. Kenapa? Karena nggak mungkin hilang sifat Al-Wahhabnya Allah pada setiap hamba, termasuk pada diri kita. Pastilah ada wujud Al-Wahhab itu dalam diri kita dalam bentuk apapun yang kita harus mampu mencernanya menggunakan iman gitu. Nggak bisa mencernanya pakai logika dunia, pakai takaran-takaran matematik. Oh, kalau yang disebut dengan dikasih karunia itu kalau yang punya rumah sendiri, kalau yang udah punya mobil, kalau yang anaknya misalnya molek-molek, ginu-ginu, solih-solihah dan sebagainya, enggak yang begitu. Takaran-takaran itu singkirkan. Itu takaran-takaran manusia yang dibuat oleh manusia, yang dipersepsikan oleh manusia, yang disebarkan dan dikampanyekan oleh manusia, dan itu bukan takarannya Allah gitu. Maka ketika kita mau menilai kehidupan kita, mau menilai kehidupan siapapun, dan kita mau melihat di situ ada Al-Wahhabnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada setiap makhluknya, maka harus bisa kita lihat dengan cerminan iman gitu ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 contoh doa ya yang menyebut nama Al-Wahhab di dalam surat Shad ayat 35, ayat 9 dan Al-Imran ayat 8. Baik dalam memohon ampunan maupun karunia ya. Allah mengajarkan kita dengan menyebut Asmaul Husna yang ke-16 ini. Coba misalnya kita buka misalnya di surat Ali Imran ya ayat ke-8 yang paling dekat dengan ini udah An-Nisa, Ali Imran ayat 8. Dalam Ali Imran ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Jadi ini juga doa yang sangat lazim kita baca dan insyaallah saya jadikan juga sebagai bacaan doa-doa saya di dalam setiap sholat ya. Semoga teman-teman juga gitu. Nanti insyaallah saya akan rangkumkan doa-doa di dalam Al-Qur'an yang dibaca oleh para nabi dan rasul. Saya alhamdulillah cari-cari di internet ada yang merangkumnya dan saya sangat tertarik gitu ya untuk mengumpulkannya. Jadi dulu saya secara manual, jadi setiap kali saya tilawah, saya ketemu doa, saya catat, lalu saya hafalkan, saya jadikan sebagai urutan doa-doa saya gitu. Nah, alhamdulillah ketika cari-cari ternyata di internet bahkan ada yang sudah mengumpulkannya gitu ya. Masya Allah, semoga saya ada waktu untuk mengopikannya karena itu bentuknya kan ada ulasan-ulasannya. Jadi saya ada kumpulan doa ini termasuk salah satu yang sangat baik gitu ya untuk kita jadikan sebagai doa kita. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami wahablana karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia ya Al-Wahhab ya. Di surat Ali Imran ayat 8, termasuk nanti di Shad ayat 35 dan ayat 9. Nanti teman-teman tolong ini di garis bawahi terus dicari lalu disalin ya, dijadikan doa-doa. Mungkin itu juga doa yang udah saya hafal, cuma saya lupa aja itu kalau dia di Shad gitu ya. Shad itu surat keberapa? Ya nanti dicari ya teman-teman ya. Shad ayat ke-35 dan ayat ke-9. Itu yang ke-16, yang ke-17 sedikit bukan sedikit sama tapi seperti sama tapi berbeda adalah Ar-Razzaq, artinya Allah Maha Pemberi rezeki ya. Apa makna Ar-Razzaq? Makna Ar-Razzaq adalah Allah Maha Pemberi rezeki dan menyampaikannya kepada hamba-hambanya.
Nama Ar-Razzaq tercantum di dalam surat Az-Zariyat ayat 58 dan Hud ayat 6. Nah, kita diminta untuk memperbanyak zikir Ar-Razzaq untuk mendatangkan kemudahan dan kelancaran rezeki dari Allah. Kalau secara bahasa, Razaqo itu artinya pemberian, ya, pemberian. Jadi setiap pemberian itu maknanya adalah rezeki. Sehingga di dalam Islam rezeki itu bisa dua, status rezeki ya, bisa haram, bisa halal. Rezeki yang halal adalah rezeki yang kita ambil dengan cara yang halal. Sementara rezeki yang haram adalah pemberian Allah yang kita ambil dengan cara yang haram. Jadi kalau rezeki ini pemberian, bukan kepemilikan. Ini masih Allah beri kepada semua orang. Jalan-jalan rezeki yang dia bisa ambil itu. Nah, bagaimana cara dia mengambilnya? Dengan cara yang halal atau yang haram. Sebagai contoh begini, misalnya ada seorang yang kerja di bank konvensional, gajinya sebulan 30 juta, belum ditambah bonus, misalnya lembur dan sebagainya. Dia mulai sadar ketika dia dapat dakwah tentang riba sampai ke telinga dia, hatinya terusik, dia pikirannya tersadarkan. Lalu dia pengen berhenti. Dia bertanya-tanya, kira-kira kalau saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai banker gitu ya di sebuah bank, saya bisa nggak bakalan dapat 30 juta lagi di luar itu gitu ya. Nah, kadang-kadang manusia suka melogikakan secara matematis kayak begitu. Seakan-akan kalau dia pengen keluar dari sebuah pekerjaan haram, dia pengen kompensasinya dapat yang sama tapi dengan cara yang halal. Ini menurut saya absurd gitu ya, pikiran-pikiran kayak begini. Padahal bukankah ketika dia mau menuju Allah, dia harus yakin dulu bahwa Allah itu Ar-Razzaq gitu ya. Kalau dia yakin Allah itu Ar-Razzaq, sesungguhnya 30 juta yang dia ambil dengan cara yang haram, yaitu dia menjadi pegawai bank yang terlibat aktivitas ribawi di dalamnya, itu sangat mungkin bagi Allah tetap akan diberi ya, dan dia jemput dengan cara yang halal, misalnya dengan bekerja di tempat yang tidak haram atau menjadi wira swasta dan sebagainya begitu kan. Tetapi kan yang jadi masalah, dia nggak percaya sama Allah. Dia menganggap kalau sekarang dia ambil dengan cara yang haram, dia bakal ambil dengan cara yang halal, nggak bakal dapat segitu. Ini kan ujian buat dia. Yang kedua, dia maunya dapat yang halal juga segitu. Dia mendikte Allah gitu. Karena dia nggak percaya kalau Allah bakal menjamin. Allah tuh Ar-Razzaq. Ini durhakanya manusia nih begini. Dia mau taat kalau kompensasinya tuh sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Padahal ketaatan kepada Allah itu meminta dia tunduk dan patuh bahwa dia itu hambanya Allah. Dia berserah diri atas berapapun rezeki yang Allah berikan kepada dia. Tugas dia adalah menjemput rezeki itu dengan cara yang halal. Bukankah rezeki yang selama ini dia dapatkan dengan cara yang haram, itu juga berasal dari Tuhan yang sama, yaitu Allah. Jadi kalau lalu dia ingin berubah, kenapa jadi Allah yang disuruh berubah? Bukankah dia yang seharusnya berubah mencarinya dengan cara yang halal gitu? Yang salah dia, yang diminta apa istilahnya beradaptasi Allah, seakan-akan begitu. Sekarang ya Allah saya udah keluar nih, tolong diberikan yang sama kan gitu ya. Itu kan kedurhakaan gitu ya, ketidaktaudirian, ketidaktahu hambaan seorang manusia kepada penciptanya. Bagaimana mungkin dia mendikte Allah dan memberi syarat atas ketaatannya? Padahal kalau kita belajar tauhid kemarin dari tauhid uluhiyah, dari tauhid rububiyah, kita paham betul bahwa ketika kita ketika kita mengakui bahwa Allah itu pencipta kita, bersama itu pula Allah meminta kita untuk tidak menyembah kepada siapapun selain Allah dan tidak memiliki motif apapun untuk menyembah Allah kecuali semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hijrah itu motifnya harus karena Allah. Bukan motifnya dalam rangka mendapatkan kompensasi 30 juta yang halal, kan begitu. Bahwa nanti Allah akan berikan segitu atau lebih besar atau lebih kecil, itu hak prerogatifnya Allah. Jangan dijadikan syarat buat taubat. Berarti kalau dijadikan syarat buat taubat, dia bertaubatnya itu untuk mengejar 30 juta yang sama, gitu kan. Ini kan nggak masuk akal begitu. Manusia yang mendikte Allah dalam hal hijrahnya, berarti dia hijrahnya ini bukan karena Allah. Kalau hijrahnya karena Allah, dia beriman kepada sifat-sifat Allah, dia benar-benar pasrah dan tunduk. Tidak mungkin Allah melalaikan dia. Wong dia saat masih bermaksiat aja Allah masih ngasih rezeki. Bagaimana mungkin Allah melalaikan dia saat dia sedang taat? Gitu ya. Cuma bentuk kasih sayang dan perhatiannya Allah tidak sama dengan apa yang dapat ditakar dan diekspektasikan oleh manusia begitu. Itu yang harus kita pikirkan gitu. Jadi bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah Maha pemberi rezeki kepada siapapun.
Dan manusialah yang menentukan dia akan mendapatkan dengan cara yang halal atau mendapatkan atau mengambil dengan cara yang haram. Dan di dalam pembahasan tentang rezeki itu harus kita pahami. Nanti insya Allah ya setelah asma wa sifat ada turunan-turun pembahasan tentang akidah, iman kepada malaikat, rasul dan seterusnya sampai kepada tentang rezeki, ajal. Itu juga salah satu yang sangat penting untuk dipahami gitu ya. Itu juga karena di dalamnya ada unsur akidah gitu. Itu yang ke-17. Ini nanti kita sampai ke berapa? Mungkin 20 atau 25 ya. Ini jam berapa sih? Saya kadang suka nggak ngerti jam. Oh, kayak 4:30. Yang berikutnya adalah Al-Fattah ya. Artinya yang maha membuka rahmat ya. Artinya Al-Fattah ini Allah Subhanahu wa taala membuka rizki dan rahmat untuk hamba-hambanya. Dia memudahkan jalan-jalan yang sulit baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nama Al-Fattah ini juga bermakna menghakimi dan memutuskan. Jadi dia Subhanahu wa taala yang memisahkan halal dan haram serta menjelaskan yang benar dan yang salah sehingga yang benar akan menang dan yang salah akan kalah gitu ya. Asmaul Husna ke-18 ini tercantum dalam surat Saba ayat 26, Fatir dan seterusnya. Maka ketika meminta dibukakan pintu-pintu rezeki dan meminta mendapatkan keputusan yang baik sebutlah Al-Fattah. Kalau saya secara pribadi Al-Fattah itu maknanya itu kan yang membuka gitu ya, membuka. Sehingga kalau kita merasa kesulitan gitu ya dalam melakukan sesuatu, kesulitan menaklukkan sesuatu, kesulitan mencapai target terhadap sesuatu, termasuk misalnya ya dalam mendidik anak, misalnya kesulitan mengubah pola sikapnya, kesulitan membuatnya condong kepada Islam, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah sebagai Al-Fattah. Ya Fattah, ya Al-Fattah. Wahai zat yang membuka apapun yang sulit gitu ya. Maka iftah misalnya hati anakku misalnya gitu ya. Iftah misalnya hati suamiku, qalba zauji dan seterusnya gitu ya. Atau qalba binti gitu, anakku dan seterusnya. Jadi benar-benar Al-Fattah ini maknanya dia mengurai kesulitan sebagai zat yang membuka atau membantu membuka apa-apa yang kita pandang sulit kita taklukkan dan kita buka. Apa sih berarti ya maknanya ya? Hal-hal yang manusia itu merasa lemah di dalam menyelesaikan hal itu. Nah, teman-teman bisa menjadikan nama Allah Al-Fattah ini sebagai zikirnya, sebagai wiridnya gitu ya. Nah, ini saya biasa praktekkan yaitu di Al-Fattah itu kalau saya ngerasa stuck banget gitu ya. Ini udah dicoba berulang-ulang gagal, pakai metode ini gagal, pakai metode itu gagal, maka saat berdoa kita sertakan nama Al-Fattah sebagai wirid kita, sebagai zikir kita. Ini di Jogja makin deras hujannya, semoga wifi-nya tetap lancar dan nggak mati lampu ya. Jadi kalau tiba-tiba saya log out dari Zoom, nanti mohon maaf. Nanti bisa ditunggu sebentar, kalau enggak nanti diumumkan di grup kalau ternyata nanti mati lampunya lama. Karena beberapa kali hujan deras ini biasanya dibarengi dengan mati lampu. Semoga yang kali ini aja tidak ya. Itu 18 Al-Fattah. Yang ke-19 adalah Al-Alim ya, Al-Alim yang maha mengetahui. Sebenarnya nama-nama Allah ini kalau kita resapi ya, kita benar-benar pahami menggunakan hati kita dengan keimanan yang terpancar dari diri kita. Keimanan di sini maksudnya benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun dengan berbagai konsekuensinya adalah dengan berbagai sifat-sifatnya, maka kita itu akan sangat berpengaruh dan mengubah hidup kita gitu ya. Oh iya, Masya Allah. Di surat apa ini Mas? Oh, As-Saba. Tadi dibukakan sama Mas Jihad di surat As-Saba ayat 26 ada Al-Fattah. Oh, ini Al-Alim juga. Ya, Sabanya bukan ayat 6, ayat berapa tadi? Nah, Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu baik sebelum atau sesudah sesuatu itu ada. Tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tidak Allah ketahui. Nah, ini yang kalau buat saya ya, buat saya pribadi sifat Allah sebagai atau nama Allah Al-Alim ini sangat menenangkan gitu ya, sangat menenangkan. Jadi mungkin sering ya saya sampaikan, kadang kita sampai saking merasa beratnya ujian Allah itu kita sampai nggak ngerti lagi bagaimana harus berucap gitu. Maka saya sering melirih mengatakan engkau ini Al-Alim gitu. Allah Maha mengetahui. Nanti ada Al-Khabir ya, nanti ada Al-Khabir. Jadi mengetahui benar-benar yang rahasia, yang gaib, yang itu lebih dalam lagi maknanya gitu ya.
Kalau kita tahu Allah itu Al-Alim, maka kita akan tenang dalam kehidupan. Misalnya kita dicurangi orang, gitu ya, kita dikhianati, gitu, kita sakit hati sedemikian rupa, tapi kita nggak bisa balas. Kita harus ingat Allah itu Al-Alim. Allah Maha mengetahui perlakuan setiap orang kepada kita. Maka Allah nanti akan menghisap. Karena Allah nanti Al-Hasib ya. Allah akan menghisap mereka. Nggak perlu takut gitu. Kita lupa ngadu pun, Allah tuh tahu gitu. Termasuk ini juga membuat kita merasa senantiasa dikontrol dan dilihat Allah. Jadi kita nggak berani maksiat. Kenapa? Karena Allah tahu gitu loh. Karena kita suka jaga image kalau di depan orang gitu kan, atau jaga image di medsos gitu. Karena mereka kan tidak melihat kita dari dekat. Mereka tidak mengetahui seluk-beluk kita, tidak mengetahui yaumiyah kita. Daily-nya kita mereka nggak tahu, sehingga kita merasa puas santai-santai aja gitu ya, menampilkan sisi terbaik kita. Kalau nampilin foto mungkin dari ribuan, dari ratusan yang kita tampilkan yang terbaik. Tetapi kalau kita sedang berhadapan dengan Al-Alim dan Dia adalah pencipta kita nggak berani neko-neko gitu. Kenapa? Karena bahkan jentikan jari kita saja Allah tahu gitu. Apa ya? Lintasan pikiran, lintasan hati kita, niat yang halus dalam hati kita yang memanipulasi amal kita. Allah itu tahu gitu ya. Jadi kayak misalnya sekarang nih teman-teman ngaji itu saya lihat yang datang 79 orang. Misalnya terlintas di dalam hati saya kok semakin lama semakin sedikit ya. Itu Allah tahu gitu. Walaupun itu kita nggak boleh kecewa. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Mau yang datang 80 orang, selama ada yang datang ya. Kalau enggak kan saya ngomong sendiri saya jadi monolog. Bahkan yang datang 1 orang ini harus jalan gitu. Kenapa? Karena kita melakukannya lillah. Kalau melakukannya untuk Allah, ya maka walaupun manusia nggak datang, Allah kan tetap ada, ya kan? Tapi kalau melakukannya untuk kedudukan di mata manusia, melakukannya untuk pujian dan kecintaan manusia, maka kalau manusianya nggak datang, kita sedih. Nah ini yang menurut saya dirusak oleh medsos sekarang. Gitu. Kita kalau posting nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-share, nggak ada yang komen, kita sedih. Berarti niat kita melakukannya karena manusia, bukan karena Allah. Kan kesedih itu kenapa? Karena apa yang kita cita-citakan nggak tercapai kan, tujuan dari amal itu nggak tercapai, yaitu kita pengen diapresiasi manusia. Maka hati-hati gitu. Medsos itu bahasa kasarnya ya, bahasa kasarnya itu tempat pamer. Bahasa kasarnya. Tapi itu negatif ya, negatif maknanya. Atau bahasa netralnya tempat iklan, tempat memberitahukan kepada publik. Maka pikirkan secara mendalam apa yang perlu kita beritahukan kepada publik gitu. Apakah itu sesuatu yang Allah ridhoi? Oke, itu Allah ridho, bukan perkara dosa. Tapi apakah itu penting untuk kita share gitu ya? Oh iya itu penting. Tapi apakah harus sekarang kita share-nya? Apakah harus dengan foto kita, dengan video kita? Ini saya tidak menyalahkan, ini saya ingin kita berpikir gitu. Karena lintasan niat yang sangat halus. Oh ini konten dakwah, biar tersebar dakwah gitu kan. Allah tahu gitu. Mana yang sebenarnya hakikinya menjadi ghayatul ghayah. Tujuan di atas tujuan. Ya ini penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena manusia itu kan punya yang disebut dengan qimatul amal ya. Jadi nilai amal yang ingin dicapai dalam kehidupan. Kita berdagang, niatnya apa? Cari uang. Sehingga orang berdagang cari uang itu tetap dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena ya nanti ya nak ya. Iya nanti ya habis ini ya minta ngisi dulu. Kenapa orang pedagang dapat pahala? Karena tujuan dia mencari keuntungan itu bukan ghayatul ghayah dia. Ghayatul ghayah dia terlihat dari apa? Dari apakah dia berdagang sesuai dengan hukum-hukum muamalah ekonomi yang Allah perintahkan. Kalau dia berdagang sesuai dengan hukum-hukum muamalah ekonomi yang Allah perintahkan, maka dia telah memenuhi 2 syarat untuk mendapatkan pahala Allah. Pertama, ghayatul ghayahnya, tujuan di atas tujuannya adalah ingin mendapatkan ridho Allah dalam perdagangannya. Yaitu apa tadi? Dia melakukannya sesuai dengan syariat Allah. Dan yang kedua, dia memenuhi unsur sunatullah dunia, yaitu yang namanya aktivitas perdagangan itu mencari untung. Sehingga orang nyari untung dalam perdagangan tidak akan disebut di dalam Islam melanggar hukum syariat. Nah, gitu. Tidak akan disebut di dalam Islam tidak ikhlas. Kenapa tidak akan disebut di dalam Islam tidak ikhlas? Karena memang karakter dagang itu, qimatul amalnya, nilai amal yang harus dicapai adalah nilai amal ekonomi, yaitu dia mendapatkan keuntungan. Coba mari kita lihat misalnya amal dakwah.
Kayak sekarang saya ngajar gitu ya, ngisi. Ini kan amal dakwah, amal taklim ini, amal mengajar ini adalah amal menyeru kepada kebaikan. Apa kategori amal menyeru kepada kebaikan ini? Amal dakwah ini amal ukhrawi, amal akhirat, amal yang tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Lalu salah nggak orang kalau ngisi dibayar, misalnya khotib di masjid gitu ya, atau bikin program daurah tertentu dibayar gitu. Nah, ini harus hati-hati. Selama dia tidak meniatkan dakwahnya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk mendapat ridho Allah, lalu orang mengapresiasi dengan memberi dia sesuatu, maka nggak apa-apa. Tetapi hati-hati kalau dia menentukan tarif, misalnya gitu ya, wah saya kalau nggak segini nggak berangkat gitu, atau ya kalau mengundang saya sekian, maka sangat mungkin itu mengotori goyatul goyahnya. Dia berdakwah bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan nilai materi. Ya, itu keliru, itu rusak. Kenapa? Karena karakter amal dakwah itu bukan amal dalam rangka mencari materi, itu amal dalam rangka amal ukhrawi. Gitu. Satu lagi contoh misalnya. Teman-teman ngelihat nih jalanan gitu ya, ada kecelakaan. Kita tolong kan? Kita tolong. Apa itu kimah amalnya? Menolong orang itu, kimah amalnya itu adalah akhlakiyah. Kenapa? Insaniyah. Yaitu karena kita sesama manusia, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kelestarian manusia dengan menolong mereka, dengan membantu mereka, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli warna kulit, jenis kelamin, kondisinya ya. Kalau dia dalam keadaan butuh, ya kita bantu. Tetapi kalau ada orang-orang yang membantu lalu dieksploitasi sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan di sebuah reality di televisi, nah itu berarti bahaya. Berarti dia menjadikan pertolongan yang dia lakukan itu untuk mendapatkan keuntungan. Mana yang menjadi ghayatul ghayah dia? Apakah menolongnya, yaitu nilai insaniahnya, ataukah untuk mendapatkan materinya? Padahal menolong itu karakter amalnya itu, kimah amalnya itu insaniah untuk menjaga kelestarian manusia. Karena kalau ada orang celaka nggak ditolong, dia mati. Kalau setiap orang punya pikiran orang yang celaka itu urusan dia, karena dia lalai abal, maka manusia bisa habis gara-gara kecelakaan nggak ditolong, kan begitu ya. Jadi kita harus paham bahwa setiap amal itu ada karakter sunatullahnya. Allah meletakkan sifat-sifat amal itu sesuai dengan sunatullah dunia. Oh, ini amal untuk nyari dunia, ini amal untuk meninggikan nilai-nilai akhlak, ini amal untuk nolong sesama manusia, untuk melestarikan manusia. Ini amal ukhrawi dalam rangka ibadah yang directly tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu Allah itu Al-Alim, tambah lagi nanti Al-Khabir, maka Allah mengetahui lintasan niat kita tuh sebenarnya yang mana, sesuai nggak dengan amal kita. Kalau kita tahu Allah itu Al-Alim, kita nggak akan berani untuk memanipulasi Allah gitu. Misalnya pura-pura semangat, pura-pura ikhlas, padahal sebenarnya dalam hati kita tidak ikhlas dan sebagainya. Nggak boleh gitu. Nah, maka ini berat gitu, berat di dalam konsekuensi amalnya. Kenapa berat? Karena berarti kita perlu benar-benar terus-menerus gitu ya, membersihkan hati kita, terus-menerus menjaga niat kita gitu ya. Jangan sampai udah selamat nih amalnya, udah selesai. Tapi ketika ada orang muji, kita jadi tinggi hati. Kita jadi bangga. Yang dengan itu akhirnya yang tadinya niat mendapat ridho Allah jadi kita cerita-ceritain kepada semua orang, berharap manusia juga ridho kepada kita. Jangan sampai begitu. Makanya pembahasan tentang ikhlas itu di dalam tazkiyatun nafs itu biasanya nomor 1 gitu ya. Kenapa nomor 1? Karena jaga hati agar goyatul goyah kita tuh tetap hanya untuk Allah itu tidak mudah gitu. Kecuali orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya. Makanya sebagian sahabat, bahkan mungkin keseluruhan sahabat dan para ulama, orang-orang salafus sholih selalu berusaha untuk menyembunyikan amal baiknya. Karena itu lebih aman, lebih gampang untuk menjaga keikhlasan. Tapi nanti dia akan dihadang oleh penyakit hati yang lain gitu ya, oleh penyakit hati sum'ah, ingin membicarakan kebaikan-kebaikannya, sombong dengan merasa bangga dengan amal baiknya. Jadi sebenarnya banyak sekali gitu ya yang mengintai gitu ya amal kita, yang kalau kita tidak hati-hati dalam memahaminya atau menyadari dalam diri kita merasa sudah beramal banyak ya, naudzubillah min dzalik, ternyata sampai di sidangnya Allah amal kita itu semua hangus gitu. Kenapa? Karena kita
tidak melakukannya untuk Allah. Jadi bagaimana mungkin Allah mau memberikan balasan kepada kita? Kalau kita melakukannya bukan buat Allah kok, motifnya buat manusia, maka mintalah kepada manusia, kan Allah nanti sampaikan begitu. Kamu melakukannya bukan untukku, maka mintalah sekutumu yang memberikan kompensasi atau pahala atau siksa kepadamu gitu. Kan nggak bisa. Kenapa? Karena pencipta kita Allah, yang menguasai alam semesta ini Allah, harusnya seluruh amal ini tertuju untuk Allah, gayatul gayahnya gitu ya, seperti itu. Iya. Nah, tadi yang ke-19. Yang ke-20 adalah al-qabid. Oh, ya Allah, baterai saya habis bentar. Bentar ya, baterai saya habis nih yang laptop. Apa, Nak? Ya, sebentar. Yang ke-20 adalah al-qabid, yaitu Allah yang maha menyempitkan. Jadi bukan hanya Ar-Razzaq, tapi Allah Subhanahu wa taala juga punya nama al-qabid, yaitu menahan atau tidak memberi rezeki atau sejenisnya kepada hambanya. Juga mengandung makna Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia ketika seorang hamba ini meninggal dunia. Ya, nah, al-qabid ini sering juga disebut bersama al-basit ya, karena merupakan kebalikannya. Jadi kalau yang satunya nanti meluaskan rezeki atau meluaskan pemberian Allah, sedangkan al-qabid ini maknanya adalah yang menyempitkan. Jadi ada manusia atau makhluk yang disempitkan rezekinya oleh Allah, ada. Jadi kalau kita merasa sempit gitu ya itu Allah yang menyempitkan rezeki, dan Allah pasti punya alasan kenapa ada orang-orang yang Allah sempitkan rezekinya. Dan ini tidak menyempitkan rezeki, ini tidak bermakna dia dimurkai Allah ya, tidak bermakna begitu. Karena ada orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang kafir, tapi Allah lapangkan rezekinya, sehingga menyempitkan atau meluaskan rezeki ini tidak berhubungan dengan keimanan. Ini berhubungan dengan ujian kepada dia. Kalau dia orang-orang beriman. Tetapi kalau dia orang-orang yang banyak bermaksiat, ini bisa jadi sebagai bentuk peringatan gitu. Sudahlah bermaksiat, Allah sempitkan rezekinya, kok dia nggak mau balik juga kepada Allah gitu. Jadi memang tergantung konteks hambanya dalam posisi sedang seperti apa begitu ya. Kalau hambanya dalam kondisi dia beriman kepada Allah, maka dijatuh miskinkannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dalam rangka menyayangi dia, agar dia tidak menjadikan hartanya sebagai fitnah buat dia di dunia dan di akhirat, sehingga menjadikan dia orang-orang yang sombong dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Itu al-qabid, artinya maha menyempitkan. Yang berikutnya adalah al-basit, yaitu maha meluaskan dan melapangkan rezeki pada hambanya. Juga mengandung makna membentangkan nyawa kepada hamba sehingga dia mendapatkan kehidupan. Nah, berarti tadi kalau kita mau dilapangkan, mau dimudahkan, sering-seringlah berzikir al-basit, al-fattah gitu ya, Ar-Razzaq, al-Wahhab gitu ya. Sering-seringlah atau jadikanlah wirid nama-nama Allah yang bermakna meluaskan, bermakna memberi anugerah, bermakna membuka pintu-pintu kesulitan gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui nama-nama Allah tersebut, ketika kita berdoa atas hajat-hajat kita yang berhubungan dengan upaya kita untuk mendapatkan anugerah dan kelapangan serta kemudahan dari Allah dalam menjalani berbagai urusan, maka wiridlah dengan nama-nama Allah yang semakna dengan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan. Kalau Allah yang memberikan, setelah kita berdoa lalu Allah memberikan itu, maka yakinlah itu bagian dari terkabulkannya doa-doa kita. Kecuali kalau orang-orang yang melakukannya dengan cara yang menyimpang, nauzubillah min dzalik, kayak misalnya dengan bekerja sama dengan jin atau dengan mengambilnya dengan cara yang haram gitu, maka dialah yang bertanggung jawab atas apa yang dia dapatkan, karena Allah memberi itu, kitalah yang menentukan apakah pemberian Allah itu menjadi halal atau menjadi haram buat kita gitu. Yang berikutnya adalah al-khafid ya, artinya maha merendahkan. Nah, ini ya, hati-hati ya. Jadi Allah ar-rafi' sekaligus al-khafid. Allah lah yang berkehendak atau Allah lah yang berkuasa untuk menurunkan kesombongan penguasa sehingga menjadi rendah dan hina. Juga bermakna merendahkan orang-orang kafir dengan memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi Allah berkehendak untuk menghinakan seseorang sebagaimana Allah juga berkehendak untuk memuliakan seseorang. Siapa yang sudah Allah muliakan, maka tidak ada yang bisa menghinakannya. Dan siapa yang sudah Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakannya. Bukankah banyak orang-orang yang di masa hidupnya gitu ya, awalnya terlihat mulia, mentereng, dihormati orang, tetapi karena maksiat yang dia lakukan, Allah tunjukkan maksiat itu, dan lalu Allah hinakan dia, manusia dan makhluk menyadari kehinaannya begitu. Banyak misalnya kayak kaum Sodom gitu ya, mereka melakukan aktivitas sodomi, maka ketika Allah hinakan mereka gitu ya, dan Allah jadikan mereka sebagai peringatan gitu buat manusia tentang sebuah
sebuah penyelewengan seksual yang sangat menjijikkan begitu ya, dengan kondisi mereka sedang melakukan seperti itu ya, tertimbun lava ya, tertimbun semburan gunung berapi, sehingga kita sampai saat ini masih bisa menyaksikannya gitu ya. Banyak sekali ya, saya ngelihat begini, kadang-kadang saya melihat ada orang yang tampak biasa, tampak sederhana, lama nggak ketemu, ketika ketemu lagi dia sudah menjadi orang yang Masya Allah gitu ya, orang yang bermanfaat buat manusia, orang yang sering menebar kebaikan, orang yang tawadhu dalam hidupnya gitu. Jadi saya melihat Masya Allah, Allah telah memuliakannya. Dalam hati saya suka bilang gitu, Allah telah memuliakan dia. Ya itu pasti ada hubungannya sama upaya dia untuk terus mendekat kepada Allah gitu. Ada juga gitu, saya ketemu atau saya ingat saya pernah punya teman lama, teman SMP, kadang mungkin teman SD, ketika ketemu lagi ya Allah gitu, dia udah pakai rok mini gitu, rambutnya dicat, bahkan tampak aneh saya gitu dengan penampilannya gitu ya, dan itu mencerminkan pilihan-pilihan hidupnya ya, dan Allah menghinakan dia dengan itu, sehingga kita harus sangat hati-hati gitu ya, jangan sampai Allah menghinakan kita karena maksiat yang kita lakukan gitu, walaupun Allah menunda azab atas maksiat yang kita lakukan, jangan sampai Allah mempercepatnya karena kita sangat mungkar dan ingkar kepada Allah. Ya, segeralah bertaubat, karena mudah bagi Allah untuk menghinakan kita kalau Allah berkehendak. Mungkin tadinya kita dimuliakan, misalnya udah berhaji berkali-kali, harta kita berlimpah, anak-anak kita mulia gitu ya, mungkin dibutuhkan banyak orang, mudah sekali bagi Allah untuk mencabut semua itu dan balik menghinakan kita. Termasuk mungkin orang yang kita hinakan, orang yang kita anggap pandang biasa, yang kita pandang ya ordinary people gitu ya, tetapi Allah bisa muliakan dia. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, warung makan gratis ya, warung makan gratis, saya namanya lupa siapa sih, Raditya, saya lupa, saya ikutin YouTube-nya, nonton YouTube-nya, Masya Allah gitu, saya nangis gitu, nangis saya saat ngikutin ininya gitu, ngikutin informasinya dia gitu. Ya Allah, betapa Allah mengangkat dia. Saya langsung ini gitu ya, teringat Allah memuliakan dia. Sungguh sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui siapakah orang-orang yang sebenarnya dalam hatinya penuh kemuliaan, yang awalnya nggak disadari manusia, tetapi Allah mengangkat dan memuliakan dia karena Allah tahu dia sebenarnya orang yang mulia gitu. Seperti Pak Aditya itu, saya lupa namanya, mungkin Aditya, dia punya warung makan gratis yang memang walaupun dalam keadaan miskin, tapi sifat berbaginya itu luar biasa, sama sekali nggak dihalangi oleh kekayaannya. Bahkan rumahnya masih ngontrak, nggak punya kendaraan, dia udah buka warung makan gratis di depan rumah kontrakannya, kan nggak masuk akal gitu. Logikanya kan uangnya ditabungin aja, gua bisa buat biaya kontrakan atau buat bikin rumah, tapi itu tidak dia lakukan gitu loh. Dia masak sendiri untuk ngasih makan orang. Bisa dibayangin nggak sih ada orang kayak gitu? Menurut saya ini orang kalau nggak karena iman, dia mungkin orang gila gitu, karena yang tidak mampu menakar prioritas dalam hidupnya, kan kita mungkin mikir sederhananya gitu ya. Kamu mau dibacain buku cerita? Iya, sebentar, nanti setelah ini ya nak ya. Wah, Nabi sayang keluarga ya. Iya, oh iya, sama Abi dulu bentar. Seperti itu gitu. Jadi kayak teman-teman mungkin pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni ya, seorang sahabat Rasulullah yang dipandang hina oleh masyarakat sekitar gitu, karena dia punya satu penyakit yang yang masih membekas di tubuhnya gitu ya, dan dia punya kebiasaan aneh kan, ternyata dia membeli domba gitu yang ketika dia mengembalakannya di atas bukit, dia bukan menggiring domba itu untuk naik ke atas bukit, tapi memanggulnya pulang pergi setiap hari sejak domba itu masih kecil sampai domba itu sudah besar sekali, bahkan mungkin mengalahkan besar tubuhnya. Semua orang mengatakan Uwais gila gitu ya. Saya ngomongnya aja udah mau nangis gitu. Jadi ketika saya baca kisahnya itu, kalau tidak salah itu dia semacam pernah ada di bagian tubuhnya gitu, dia pernah sakit apa yang akhirnya, dan dia orang miskin gitu, orang miskin. Ternyata baru diketahui setelah ada sahabat yang datang ke dia, karena Rasul menyampaikan di ahli surga gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena ibunya satu-satunya yang menjadi tempat dia berbakti mengatakan dia pengen pergi ke Mekah gitu, pengen berhaji, berjumpa Rasulullah SAW. Tetapi karena Uwais tahu dia orang miskin, nggak mungkin dia bisa pergi ke Mekah dengan membawa unta, barang bawaan yang banyak gitu. Maka yang bisa dia lakukan adalah menggendong ibunya. Sementara jarak dari rumahnya ke Mekah itu sangat jauh gitu. Nah, saya terus terang lupa ya waktu itu kondisinya tempat dia di mana gitu. Nah, maka dalam rangka berlatih agar dia kuat membopong ibunya pulang pergi, termasuk melakukan ritual haji, dia melatih dirinya dengan menggotong domba itu dari bawah sampai atas bukit, bolak-balik sampai domba itu besar, sehingga semua orang di sekitarnya mengatakan Uwais gila gitu ya.
Maka di musim haji, ketika datang musim haji, dia jual untanya, lalu dia gendong ibunya dari tempat perjalanannya sampai ke Mekah, lalu berhaji, berusaha menjumpai Rasulullah SAW, tapi Rasul ternyata sudah meninggal. Ingat saya begitu kisahnya. Nabi Rasul menyampaikan kepada sahabat, nanti akan ada orang yang datang ke sini sangat berbakti kepada ibunya dan dia itu ahlul surga gitu. Maka para sahabat itu sangat penasaran gitu, siapa orang ini gitu. Nah, maka ketika sahabat itu berusaha mencari dan sampai ke desanya, dan saat itu Uwais sudah meninggal, para masyarakatnya baru cerita gitu, Uwais itu dulu kayak gitu, karena dia sangat berbakti kepada ibunya dan ingin menunaikan keinginan ibunya, yaitu ingin naik haji ke Mekah begitu ya. Itu kan orang yang oleh manusia dipandang rendah, dipandang ordinary people, tapi sepeninggal dia Allah muliakan gitu, Allah angkat derajatnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dapat menghinakan orang dan dapat meninggikannya sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah Maha tahu apa yang tersimpan di hati kita. Makanya kadang saya suka dalam hati itu suka mikir, ya Allah, nanti saya meninggal ini dalam kondisi apa gitu, suul khotimah apa husnul khotimah, selepas saya pergi apa yang akan terjadi gitu, apakah Allah akan memuliakan saya atau Allah malah akan menghinakan saya gitu dengan membuka aib-aib dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Maka teruslah memohon dan berlindung kepada Allah agar Allah tidak merendahkan dan menghina kita, tapi Allah memuliakan dan mengangkat derajat kita. Dan itu tuh sangat mudah bagi Allah, karena Allah Maha mengetahui hati kita, Allah Maha mengetahui kondisi kita, Allah Maha mengetahui setiap motivasi dan amalan-amalan kita gitu ya. Entah itu amalan-amalan tersembunyi ataupun amalan-amalan yang tampak dan manusia mengetahuinya gitu. Sesungguhnya Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa dimanipulasi, Allah tidak bisa disogok, Allah tidak bisa kan ada orang yang mereka mencuci dirinya dengan image-image tertentu gitu ya, agar tampak mulia. Kita tahu banget ya di masa kampanye pemilu, itu udah jelas banget. Bahkan belum pemilu aja udah kayak gitu. Orang-orang yang merasa dia punya kebobrokan dan kekurangan, dia memoles dirinya sedemikian rupa agar tampak mulia di mata manusia. Mungkin manusia bisa tertipu, tapi Allah tidak gitu ya. Allah tidak. Ya, kelak kalau memang Allah berkehendak, Allah akan hinakan dan rendahkan dia, orang-orang yang memoles dirinya seakan-akan mulia. Tapi orang-orang yang dipandang hina, sangat mungkin dia adalah orang-orang mulia yang lalu Allah angkat derajatnya dan Allah muliakan dia begitu. Maka teruslah memohon dan berlindung kepada Allah agar Allah tidak menghinakan kita dan Allah mengangkat derajat kita dan memuliakan kita. Jadikan ini doa buat orang tua kita, jadikan ini doa buat keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, jadikan ini doa buat guru-guru kita, jadikan ini doa buat umat Islam gitu ya, yang sekarang sedang dalam keadaan hina. Semoga Allah angkat dan Allah muliakan dan kita menjadi salah satu wasilah yang membuat umat mulia begitu ya, dengan cara terus-menerus menyampaikan kebenaran Islam, terus-menerus menjadi penyambung lisan Rasulullah di dalam dakwah gitu ya. Karena hanya dengan menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan mengokohkan kedudukan kita, yaitu ya meningkatkan kualitas kita, mengangkat derajat kita gitu ya di mata Allah. Dan kalau sudah mulia di mata Allah, amat mudah bagi Allah untuk membuat manusia memandang kita juga mulia gitu. Jangan dibalik gitu. Kita sangat bersungguh-sungguh meminta manusia memuliakan kita. Kita pengen dihormati, pengen disambut dengan bak raja gitu ya, pengen dieluk-elukan. Ketika datang semua orang harus bertepuk tangan gitu ya. Kalau protes sedikit ditangkap gitu. Macam apa kayak gitu loh. Itu adalah kemuliaan semu yang mungkin membuat dia sombong sesaat, padahal hakikatnya dia adalah orang yang rendah gitu ya, orang yang hina. Nah, yang ke-23 kebalikan dari al-khafid adalah ar-rafi', yaitu yang maha meninggikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala meninggikan walinya ya, kekasihnya, dan menolong mereka dalam menghadapi musuh-musuhnya. Juga bermakna meninggikan derajat orang-orang yang dikehendakinya sebelum mereka ditinggikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bahas ya tentang walinya Allah, yaitu mereka-mereka yang menjaga yang wajib dan berusaha terus-menerus untuk memperkaya amalnya dengan sunnah-sunnah nafilah hingga Allah mencintai mereka. Jadi wali-wali Allah adalah Allah mencintai mereka, maka Allah akan menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Ya, Allah akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Allah akan mengurus semua urusannya. Itulah wali-wali Allah gitu ya. Maka bermunajatlah dan tempuhlah jalan agar kita bisa menjadi walinya Allah gitu ya. Bisa menjadi kekasihnya Allah, bisa menjadi Khalilullah ya. Khalilullah itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi maknanya bahwa Allah bisa mencintai hambanya sebagaimana Allah mencintai Khalilullah gitu, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga
hak-haknya Allah ya, dan hak-haknya Rasulnya, dan menambahnya dengan sunnah-sunnah nafilah. Saya sampai membaca ada pernyataan dari sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Mu'adz bin Jabal. Kalau tidak salah namanya Mu'adz bin Jabal ya. Mu'adz bin Jabal ketika maut menghampirinya gitu ya. Ya, saya agak lupa nama sahabatnya tadi, padahal baru baca ya. Seorang sahabat Nabi berkata begini, ya Allah, dia sangat khawatir dengan su'ul khatimah dan berkata, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang tidak mencintai dunia dan lebih memilih kembali kepadamu. Aku hidup di dunia ini atau aku menyikapi dunia lebih menyenangi terik mataharinya dan berlapar-lapar di siang hari. Aku lebih menyukai membuka mata di malam hari dengan beribadah kepadamu dibandingkan memejamkan mata gitu ya. Maksudnya dengan amal itu sahabat Nabi tadi berharap Allah meridhoinya dengan mematikannya dalam keadaan husnul khatimah gitu ya. Saya baca tadi itu langsung bergetar. Sebagaimana dengan kita, apakah kita mencintai kenyang atau kita mencintai lapar dengan berpuasa di jalan Allah? Apakah kita menyukai tidur atau kita menyukai bangun di malam hari untuk bermunajat dan bertaqarrub kepada Allah gitu? Mana yang lebih kita cintai? Makanya kenapa orang pada takut mati, karena mereka takut sekali gitu meninggalkan dunia yang menurut mereka nikmat, atau takutnya dalam makna takut karena mereka merasa masih banyak khilaf gitu ya. Maka atasilah khilaf kita dengan ilmu. Yang dengan ilmu kita jadi mengerti mana yang salah, mana yang benar. Setelah kita punya ilmu, maka latihlah diri kita secara konsisten ya, istiqomah untuk menjalankan apa yang diwajibkan Allah dan yang disunahkan saja gitu. Benar-benar berusaha untuk istiqomah menjalankan hukum-hukum Allah itu saja. Ya. Gak usah nengok-nengok kiri kanan, gak usah minta pertimbangan orang lain gitu ya. Tutup telinga saja rapat-rapat atau tebal telinga saja gitu ya. Untuk kadang-kadang kita suka nggak tahan komentar gitu ya. Wah dia mah apa-apa salah, apa-apa haram, wah dia mah bau surga, wah dia mah begitu-begitu. Karena ketika ada orang bersyariah misalnya nggak mau boncengan sama ikhwan misalnya, atau nggak mau pakai bonus Grab dengan OVO-nya misalnya, karena tahu itu riba, itu mungkin akan dianggap al-ghoroba, asing. Tapi bukankah Islam itu memang dulu datang dalam keadaan asing gitu, dan nanti kelak akan kembali menjadi asing. Maka orang-orang yang asing itulah, yaitu orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, nanti memang akan asing karena sebagian besar manusia dalam keadaan bermaksiat. Jadi jangan mencari aman dengan cara menyamai manusia sekarang, karena itu bukan cari aman, itu cari aman di mata manusia, tapi dia menuai bahaya di sisi Allah gitu. Dan belum tentu juga manusia juga ridho dengan dia ikut-ikutan tren begitu gitu. Jadi sudahlah belum tentu juga mendapatkan pujian dan keriduan di mata manusia, ditambah lagi dia dalam kondisi yang tidak mendapatkan ridho Allah gitu. Jadi jangan cari aman gitu dengan pokoknya aku nggak mau beda dia gini ya gini aja gitu. Aku bilang harus declare sesuatu yang agar aman, ya declare aja dibanding dibilang radikal dan sebagainya. Orang-orang begini tuh orang-orang yang culas gitu ya. Orang-orang yang sangat manipulatif gitu ya. Yang mereka bodoh sebenarnya karena mereka menukar nilai akhirat mereka dengan dunia yang sangat hina gitu. Yang berikutnya adalah al-mu'iz ya, artinya yang maha memuliakan. Jadi ini sedikit mirip dengan ar-rafi' ya, yang maha meninggikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha memuliakan sehingga hamba tersebut benar-benar menjadi mulia. Tentu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, seringkali al-mu'iz ini disebut bersama dengan al-muzil, yaitu Allah memuliakan dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Saya tidak bisa menjawab kalau teman-teman tanya apa bedanya al-mu'iz dengan ar-rafi'. Ya, maknanya yang satu meninggikan, yang satu memuliakan, al-izzu gitu ya. Misalnya ini untuk siapa dan sebagainya, terus terang ilmu saya belum sampai situ, jadi nanti mudah-mudahan saya terus mengkaji sehingga saya bisa sharing ke teman-teman beda beberapa makna yang relatif sama gitu ya, di mana letak perbedaannya. Tapi kalau sekarang saya terus terang mengatakan ya al-mu'iz itu berarti yang memuliakan. Kalau dia mulia dia pasti tinggi gitu ya. Atau kalau dia ditinggikan Allah dia kan pasti mulia, sehingga kedua sifat atau kedua nama itu semua punya makna gitu, bahwa yang satu meninggikan dan yang satu memuliakan. Nah, yang kedua lima adalah al-muzil, artinya yang maha menghinakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghinakan di sini maknanya lebih spesifik ya, yaitu orang-orang kafir. Ya, orang Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafir
Tapi sebenarnya maknanya tidak hanya orang-orang kafir. Allah menghinakan orang-orang yang fasik, gitu ya, orang-orang yang jadi mungkin sekilas dia mendapatkan posisi baik di mata manusia gitu, dihormati, mendapat kekayaan yang banyak, tetapi sesungguhnya di mata Allah dia orang yang hina. Dia hanya sedang menjalani istidrajnya Allah gitu ya, sedang dilulu atau sedang diselamur ya. Selamur itu apa sih? Sedang dininabobokan dengan harta ya, yang dia menganggap dengan harta itu tanda Allah ridho, padahal sebenarnya justru harta itu tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menunda azab buat dia karena dia sebenarnya adalah orang yang hina, orang yang fasik gitu ya. Banyak banget kan di kalangan manusia yang begitu. Kita kayak salah nilai, seakan-akan artis ini mulia, seakan-akan orang ini karena kekayaannya mulia. Padahal sebenarnya di mata Allah dia hina. Dari mana cara tahunya? Lihat saja dengan kelakuannya. Apakah dia orang yang membela agama Allah? Kalau dia membela agama Allah, dia waliullah, walaupun dia miskin misalnya, walaupun dia di penjara, sesungguhnya dia mulia, dan orang-orang beriman harus memuliakannya sebagaimana Allah memuliakan dia dengan dia menjaga syariatnya. Tetapi orang-orang yang menampakkan maksiat, orang-orang yang tidak menampakkan rasa takutnya kepada Allah, atau orang-orang yang sebenarnya mereka sedang melanggar hukum-hukum Allah, tetapi mereka saat ini berada pada posisi-posisi mulia, yakinlah di mata Allah mereka sebenarnya orang-orang yang rendah dan hina. Tinggal menunggu waktu sampai Allah menunjukkan kehinaan itu di mata manusia, dan dia akan kembali kepada Allah di akhirat nanti juga dalam keadaan yang hina gitu. Hari ini kita sampai ke nama Allah yang ke-30 ya. Target kita ya. Yang ke-26 adalah As-Sami', yaitu Maha mendengar. Nah, ini ya, Allah Maha mendengar segala sesuatu, baik yang keras maupun yang pelan, baik yang terang-terangan maupun yang rahasia. Allah Maha mendengar segala doa hambanya dan mengabulkan doa yang sungguh-sungguh dengan penuh harap kepadanya ya. Seperti contohnya misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 ya. Nah, coba Abang dibukain Bang, Al-Baqarah 127. Nah, yaitu ini juga menenteramkan ya. Tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, sehingga apapun kejadian, apapun lirihan kita, apapun doa kita, Allah tahu dan mendengar gitu ya. Sehingga kalau saat ini belum sesuai dengan doa-doa kita, belum sesuai dengan ekspektasi kita, bukan berarti Allah nggak tahu. Bukan berarti Allah nggak sempat dengar, bukan. Tapi memang ketentuan Allah menginginkan kondisi kita masih seperti itu gitu ya. 127. 127 Abang. Tuh ya. Ini kenapa? Mana coba bacakan. Ya sini dong. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oh iya itu doanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang ke-27 adalah Al-Basir. Artinya Allah Maha melihat ya. Al-Basir, Allah Maha melihat dan menyaksikan segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun baik di dalam batu, di perut bumi maupun di luar angkasa, melainkan Allah pasti melihatnya. Demikian pula seluruh amal perbuatan hamba dan isi hatinya ya tadi ya. Jadi coba bayangkan teman-teman semua, kita berhadapan dengan pencipta kita yang maha, dengan kemahaannya dalam asma wa sifatnya. Masih beranikah seorang hamba kalau dia benar-benar beriman kepada Allah untuk menyengaja bermaksiat, untuk menyengaja tidak taat, untuk menyengaja memikirkan hal-hal yang buruk atau meniatkan hal-hal yang buruk. Kalau dia masih seperti itu, berarti keimanannya dipertanyakan. Maka sebenarnya dengan iman yang kokoh itu tuh cukup menjadi benteng kita untuk tidak melanggar hukum-hukum Allah. Pun misalnya kita belum punya ilmu gitu. Dengan selalu hati-hati dalam beramal, dan kita akan ibaratnya menunda beramal sampai kita mengerti hukumnya. Jadi kalau kita punya iman, misalnya belum punya ilmu, kita akan selamat. Kenapa? Karena orang-orang yang punya iman dan dia tahu dia belum memiliki ilmu atas amal yang akan dia lakukan, dia pasti akan menunda beramal sampai dia benar-benar meyakini hukum atas amal itu dari ilmu yang dia cari. Tetapi orang-orang yang tidak yakin dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tentu menyepelekan, dijalankan dulu padahal dia belum mengerti status dari amal dia, apakah itu sesuatu yang dosa ataukah itu sesuatu yang diridhoi Allah begitu ya. Nah, oleh karena itu dengan sifat-sifat Allah ini semakin mentajasat gitu ya di dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa ditipu,
walaupun kita lakukan kejahatan kita di malam yang gelap, tidak ada seorang pun yang melihat, tapi Allah tahu dan akan terus mencatat dan akan memperlihatkannya dalam amal, dalam buku hisab kita, begitu ya. Masya Allah ya, kalau kita terus-menerus berada dalam kondisi keimanan puncak seperti ini, niscaya hidup kita akan selamat ya. Nah, seringnya kita dalam keadaan futur, makanya kenapa belajar itu nggak boleh berhenti, karena kita beramal juga nggak pernah berhenti, karena berhenti kita kan beramal ya ketika kita mati itu gitu. Makanya bahkan mengkaji iman dan akidah ini harus terus-menerus kita ulang-ulang, karena dia akan menjadi fondasi untuk seluruh buah dan daun, yaitu untuk seluruh amal-amal kita. Nah, yang ke-28 adalah Al-Hakam, artinya maha menetapkan ya. Al-Hakam artinya Allah menjadikan sesuatu itu rapi dan kuat. Nama Al-Hakam juga bisa berarti hakim, yaitu Allah memutuskan sesuatu di antara para hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Hakam juga berarti Allah menetapkan hukum dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyanggahnya ya. Nah, di surat sifat atau ayat, atau bukan sifat ya, nama Al-Hakam, yaitu di surat Al-An'am ayat 114 dan surat Al-Qasas ayat 70. Jadi Allah lah yang menetapkan atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, atau hukum-hukum Allah lah yang menetapkan. Innal hukmu illa lillah, sesungguhnya inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala, atau Allah lah yang berhak untuk membuatnya. Yang berlaku di alam semesta ini hukum Allah. Jadi kalau manusia lalu berdalih Allah tidak punya hukum di dalam negara, misalnya, dia sangat keliru, karena negara itu kan bagian dari alam semestanya Allah gitu ya. Bagaimana mungkin Allah luput untuk menetapkan hukum-hukum bernegara gitu ya. Oh, Allah cuma menetapkan hukum buat keluarga dan individual, itu mustahil ya. Al-Quran dengan 6.666 ayat, hadis dengan sekian jutanya gitu ya, sesuai dengan apa yang diperawikan para ulama gitu ya. Itu ya. Jadi Al-Hakam. Yang ke-29 adalah Al-Adil, yaitu Allah Maha Adil. Break sebentar ya. Ayo. Mohon maaf, ini anak saya minta ke kamar mandi. Dan yang ke-30 adalah Al-Latif. Nanti kita bahas yang ke-29 sampai ke-30 ya. Silakan Kak Sarah di break dulu untuk kalau ada sesi pertanyaan. Saya ke kamar mandi sebentar, ini anak saya mau ke kamar mandi. Ya, silakan teman-teman untuk sambil menunggu Ustazah Meti, bisa sambil diketik di kolom chat atau dipersiapkan untuk kata-katanya, nanti bisa bertanya langsung melalui forum Zoom ini. Ya, PP share kemarin ya masih ada, nanti silakan teman-teman bisa dilihat kembali untuk diulang-ulang lagi. Silakan Kak Sarah, apa ada pertanyaan yang masuk? Belum ada sejauh ini saja. Oh ya, baik, kalau belum ada ditutup aja nggak apa-apa. Oh, ya. Tadi saya sebenarnya yang ke-29 sampai 30 sedikit lagi ya. Ya, sebentar ya. Yang ke-29 adalah Al-Adil. Allah Maha Adil, hanya melakukan sesuatu yang pantas dan sudah seharusnya. Allah menghukumi dengan kebenaran dan tidak pernah berbuat zalim ya. Jadi tidak pernah membela sesuatu lalu membuat yang lain merasa terzalimi dengan keputusan Allah gitu ya. Jadi saya pernah berkisah ya ke teman-teman semua tentang kisah seorang petinggi Ikhwanul Muslimin ketika mendengar
petinggi Mesir gitu ya, berkata-kata bohong dan penuh kedustaan tentang harokahnya gitu ya. Maka ketika turun betapa kagetnya petinggi tersebut karena ternyata ketua Ikhwanul Muslimin ada di situ. Lalu dengan santai beliau mengatakan, sesungguhnya semua perkaramu sudah kusampaikan kepada Allah gitu ya. Langsung gemetar kan si presiden ini, kalau tidak salah Gamal Abdel Nasser saat itu ya. Lalu petinggi Ikhwanul Muslimin tadi mengatakan, jangan khawatir, aku mengadukanmu kepada Zat yang Maha Adil. Artinya kalau dia benar nggak usah takut harusnya gitu ya, karena Allah pasti akan menghukumi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia kan membayangkan seperti dia melakukan dengan berbagai kezalimannya gitu ya, padahal kan dia diadukan kepada Allah yang Maha Adil. Yang ke-30 adalah Al-Latif, yaitu Allah yang Maha Lembut ya. Artinya Allah sangat baik dan lembut perbuatannya. Dia sangat lembut kepada hambanya tanpa mereka ketahui, serta menyediakan segala kebutuhan hamba meskipun mereka tidak menyadarinya. Masya Allah ya. Allah sangat lembut kepada makhluknya dengan memberi kehidupan dan rezeki, sedangkan di akhirat Allah sangat lembut kepada hambanya yang beriman ya. Jadi kalau ada yang menganggap kehidupan ini begitu keras dan sebagainya, itu sebenarnya tidak benar, dalam makna bahwa itu semua sudah dalam takaran yang Allah kehendaki ya, dan sesungguhnya dalam menetapkan segala sesuatu dan memutuskan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha lembut. Jadi tidak mungkin kasar, tidak mungkin zalim gitu ya, tidak mungkin tidak adil dan seterusnya. Masya Allah, kalau kita tahu bahwa pencipta kita seperti ini, niscaya kita tidak akan kehilangan arah, kita akan memiliki keimanan yang kokoh dan tenang dalam kehidupan, karena pencipta kita adalah Zat yang maha kuasa dengan segala kekuasaannya, maha adil dengan segala keadilannya gitu ya, maha berkehendak gitu ya, maha bijaksana, maha melihat, maha mendengar gitu ya, maha memberi rezeki, maha membuka kesulitan gitu ya, termasuk dia adalah Zat yang maha lembut dalam memutuskan segala sesuatu dan ketika memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Mungkin itu kajian kita kali ini, karena memang ini sifatnya penyampaian makna ya dari nama-nama Allah, sehingga mungkin tidak banyak hal yang bisa ditanyakan, karena ini sesungguhnya insya Allah mudah dipahami, karena begitulah sifat Islam iman ya, bahwa hanya membutuhkan pikiran yang terbuka dan hati yang ikhlas untuk mengkaji gitu ya, tidak ada kesombongan, tidak ada zulid ya, zulid intinya orang-orang yang membuka diri, orang-orang yang lapang hati nih, saya mudah bagi dia untuk menerima kebenaran Islam. Mungkin itu Kak Sarah dan teman-teman semua materi kita pada kesempatan kali ini. Iya, Ustazah, ternyata menyusul nih ada pertanyaan, apa mau di drop ke grup? Enggak, ini sudah jam 5:22 kalau di Jogja. Oke. Ya, nanti insya Allah yang bertanya ini Sarah screenshot untuk dioper ke dalam ini ya, ke dalam grup. Jadi insya Allah nanti akan dibahas di grup. Ya, sebentar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua sudah menghadiri kajian pekanan kita yang ke-8. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa pekan depan dengan tema yang masih sama tentang Asmaul Husna ini, dan kita akan menyelesaikan 99 Asmaul Husna insya Allah. Oke, Sarah pamit atas nama Ustazah Meti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga pamit ya. Tadi Kak Sarah lupa baca doa kafaratul majlis ya. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama ya. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk kehadirannya. Sampai jumpa insyaallah.